Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sidik Wibowo, salah satu mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan salah satu tugas, yaitu praktek mengajar real di dalam kelas. Di kesempatan kali ini saya akan mengajar untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 6 di SD Islam Cikal Harapan 2 untuk pokok bahasan puasa sunnah. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, yes. Ya. Senang sekali hari ini Bapak ketemu lagi dengan kalian. Apa pelajaran kita hari ini? Pendidikan Agama Islam. Oke. Sama-sama kita awali dengan doa. Kita baca surah Al-Fatihah. Bihadinnya wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang nggak masuk hari ini? Insyaallah masuk semua ya. Baik, Bapak panggilkan satu persatu. Kelas 6B ya. Hari ini tanggal 9 Mei 2025. Alia Zulfada Arsyad Ibrahim Al-Basir Hadir Asibatul Mukmin Hadir Alhamdulillah. Sehat ya Sifat? Itu puasa ini dibagi jadi berapa? Alia Zulfa. Jadi berapa? Ada 2, coba sebutkan. Puasa apa aja itu? Puasa sunnah dan puasa wajib. Betul sekali apa yang dikatakan oleh Alia Zulfa. Betul ya? Jadi puasa itu secara garis besarnya itu dibagi menjadi 2 macam. Ada puasa pertama puasa wajib, dan yang kedua puasa sunnah. Puasa wajib itu yang mana? Coba yang lain. Coba siapa? Apa puasa yang wajib itu? Puasa bulan suci Ramadan. Jadi kalau bulan Ramadan setiap umat Islam yang sudah balik diwajibkan untuk berpuasa. Nah, hari ini kita akan belajar untuk pembagian puasa yang kedua, yaitu puasa sunnah. Oke. Ada yang tahu apa saja puasa yang disunahkan oleh Allah? Apa saja yang Allah sunahkan kepada kita untuk melakukan puasa? Coba angkat tangannya. Mungkin di antara kalian ada yang sudah pernah melakukannya. Silakan. Boleh, angkat tangannya. Ayo. Ada? Ada lagi? Siapa lagi? Fiona, coba. Apa yang kamu tahu? Puasa sunnah yang kamu tahu puasa apa? Apa? Puasa Senin dan Kamis. Betul? Ada puasa sunnah hari Senin dan Kamis? Betul. Akan bagi menjadi beberapa kelompok ya. Untuk nanti silahkan kalian diskusikan ya. Kalian diskusikan. Kalian bisa membaca buku sumber. Kalian sudah bawa bukunya? Silahkan dikeluarkan bukunya. Silahkan dibuka pada bab puasa sunnah. Sudah ketemu? Sudah ketemu Adit?
Sudah ya? Baik. Jadi di sana nanti ada materi tentang puasa sunnah. Bapak akan bagikan menjadi 4 kelompok saja. Yang putra nanti Bapak bagi menjadi 2 kelompok. Yang putri juga 2 kelompok. Nanti Bapak akan berikan tugas. Tadi puasa-puasa yang sudah disebutkan. Pertama puasa apa saja? Nama puasa Kamis dan Kamis. Kemudian yang kedua Ayyamul Bid. 6 puasa Syawal. Ya, mungkin dari nanti mendiskusikan apa itu puasa Ayyamul Bid. Yang kelompok 3 nanti mendiskusikan ini 2 macam sunnah dari 2 puasa sunnah jadi 1. Yang kelompok 4 juga 2. Ya. Kalian bahas dengan kelompoknya apa itu puasa yang menjadi tanggung jawab kalian, lalu mengapa ini disunahkan kepada kita untuk berpuasa, dan kemudian kalian cari apa sih hikmahnya dari puasa-puasa ini semua. Apa balasan yang Allah janjikan kepada kita apabila kita melaksanakan puasa-puasa ini. Siap ya? Baik, Bapak bagikan kelompoknya. Mungkin ini 1, 2, dan kelompok keempatnya Narumi, Naima, Ines, Safa, Sakila, dan Fiona. Nah, sekarang silakan kalian duduk bareng bersama dengan kelompoknya, mengumpulnya semua. Kelompok 2 di belakangnya nanti sama pojok. Kelompok 3 boleh di sini, kelompok 4 boleh di sini. Yuk kita atur bersama. Masa ribut, seperti ini bisa kita atur. Yuk kita ya, tolong perhatikan. Nanti semuanya silakan menyampaikan pemikirannya pada kelompoknya masing-masing. Dibuka, sediakan buku tulisnya masing-masing, silakan dicatat. Nanti salah satu dari kalian akan ada yang menjadi notulen, yang nulis untuk mewakili kelompok. Dan setelah selesai diskusi, nanti salah satu di antara kalian, setiap kelompok mewakili untuk menjadi narasumber yang untuk menyampaikan untuk presentasi. Ya, sekarang silahkan diskusikan sesuai dengan pembagiannya. Ini yang kelompok 1 ya. Kelompok 1 tentang apa itu puasa sunnah Senin dan Kamis. Kelompok 2 apa itu puasa Ayyamul Bid. Silakan. Kelompok 3, ini kelompok 3-nya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Kelompok 3-nya puasa Muharram dan Arafah jadi 1, ada 2 macam. Dan yang kelompok 4 puasa Syaban dan puasa. Boleh dibaca buku sumbernya, silakan buka. Ditulis pengertiannya, kemudian kenapa sih disunah? Tandain aja, ditandain pakai garis, nanti itu yang kamu baca. Puasa pada tanggal 9 Muharram, puasa Rasulullah atau disebutkan dengan puasa Muharram, artinya berpuasa di bulan Muharram, yaitu tanggal 9 dan 10 saja. Ya, sekarang kita akan coba mendengarkan hasil daripada diskusi setiap kelompok. Nanti silakan siapa satu orang di setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kita mulai dari kelompok mana dulu? Kelompok siapa? Hasan, oke. Kelompok 2 ya. Silakan sampaikan. Di situ aja, berdiri dulu di tempat ya, di situ nggak apa-apa. Sampaikan. Nggak harus menghadap ke sini ya, ke teman-teman semuanya silakan. Jadi puasa Ayyamul Bid adalah puasa pada hari-hari di pertengahan bulan, yaitu pada tanggal 13, 14, dan 15 pada bulan Hijriah. Keutamaan dari melaksanakan puasa Ayyamul Bid adalah mendapatkan pahala yang
sama dengan melaksanakan 1 tahun. Oke. Puasa hari Senin dan Kamis adalah puasa yang dilakukan pada hari Senin dan Kamis. Rasulullah SAW pernah bersabda, segala amal perbuatan manusia pada hari Senin dan Kamis akan diperiksa oleh malaikat. Oleh karena itu, aku senang ketika amal perbuatanku diperiksa dan aku dalam kondisi berpuasa. Manfaat puasa Senin Kamis adalah dapat membersihkan tubuh. Ingin menyampaikan puasa sunnah tentang puasa di Syawal dan puasa Syaban. Pada puasa Syaban adalah puasa yang dilaksanakan pada bulan Syaban, yaitu bulan sebelum Ramadan. Pada bulan Syawal, umat Islam juga disunahkan untuk berpuasa selama 6 hari. Puasa 6 hari di bulan Syawal dapat dilaksanakan secara berurutan atau tidak berurutan. Orang yang berpuasa Ramadan kemudian disambung dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka pahalanya sama dengan berpuasa selama 1 tahun. Dan sudah menyebutkan macam-macam puasa sunnah, kemudian sudah mendiskusikan apa pengertiannya. Sekarang perhatikan ke layar. Di sana materi kita hari ini, ya, puasa sunnah. Apa sih itu puasa sunnah? Puasa sunnah itu adalah puasa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk dilakukan oleh umat Islam, namun tidak wajib. Artinya apabila umat Islam seseorang melaksanakan puasa sunnah, maka orang tersebut akan mendapatkan pahala. Sunnah itu sifatnya adalah ketika dilaksanakan maka akan mendapatkan pahala. Tetapi kalaupun tidak dilaksanakan maka tidak apa-apa atau tidak berdosa. Itulah yang dinamakan dengan sunnah. Jika dikerjakan akan mendapat pahala, dan jika tidak dikerjakan tidak berdosa. Apakah hanya puasa saja yang sunnah? Tidak, sholat pun ada yang sunnah. Artinya sama, ketika dikerjakan akan dapat pahalanya, tapi tatkala ditinggalkan pun tidak berdosa. Nah, kemudian macam-macam puasa sunnah tadi kalian sudah menyebutkan, dan betul. Tadi kalian sudah menyebutkan pertama adalah puasa Senin dan Kamis. Apa itu puasa Senin dan Kamis? Puasa yang dilakukan pada setiap hari Senin dan Kamis. Jadi tadi apa yang disampaikan oleh teman kita Jamal ya? Jamal sudah tepat. Kemudian kenapa kita disunahkan? Karena Rasulullah sering berpuasa pada hari-hari ini, dan pada hari Senin dan Kamis amal manusia diangkat kepada Allah oleh malaikat, diperiksa untuk disetorkan kepada Allah. Kemudian yang kedua, sebelum kedua, manfaat atau hikmahnya. Di antaranya adalah dapat apa saja? Disiplin, sabar, mendekatkan diri kepada Allah, mengikuti sunnah Rasulullah. Tadi Jamal bahkan menyampaikan bisa untuk menjaga kesehatan tubuh. Iya, puasa memang disunahkan, salah satunya adalah untuk menjaga kesehatan kita. Karena apa namanya nih? Lambung ya. Lambung itu kadang-kala perlu diistirahatkan juga. Ya, Rasulullah pernah bersabda bunyinya begini. Man soma Ramadhana fa'atba'ahu sittan min Syawal faka'annama shaumad dahr. Rawahu Muslim. Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan lalu diikuti berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka seolah-olah dia sedang berpuasa selama 1 tahun. Manfaatnya melatih diri untuk istiqomah, menambah pahala, dan lain sebagainya. Tentu setiap amalan sunnah yang dianjurkan kepada kita pasti ada manfaatnya, banyak sekali. Materi tentang puasa sunnah dari puasa Senin dan Kamis sampai dengan yang terakhir puasa Syaban, ada 6 yang kita pelajari pada hari ini. Tentu Bapak ingin tahu sampai di mana kalian sudah dapat menyerap apa yang tadi Bapak sampaikan dan apa yang tadi kalian diskusikan. Kita akan lihat. Ada beberapa pertanyaan di sana.
Nanti tolong siapa saja yang ingin menjawab angkat tangan terlebih dahulu. Yang disebutkan namanya itu yang boleh menjawab. Yang tidak disebut jangan menyebutkan jawabannya dulu supaya tidak terdengar oleh yang lain. Angkat tangan boleh, tapi jangan jawab sebelum ditunjuk. Insyaallah soalnya masih seputar dengan puasa sunnah. Coba kita perhatikan. Nah, soal pertama terbaca tidak? Baca ya, Rehan. Coba baca yang keras. Apa yang dimaksud dengan puasa sunnah? Ada yang ingin menjawabnya? Gali tadi angkat tangan pertama. Apa jawabannya Gali? Puasa yang dianjurkan jika dilakukan tidak berpahala dan jika tidak dilakukan tidak berdosa. Puasa yang oke, ini ya jawabannya ya. Jawabannya betul? Betul. Alhamdulillah. Jadi melihat dari hasil tadi kita evaluasi kuisnya, ternyata alhamdulillah soal terjawab semuanya dan jawabannya betul semuanya. Dan hal ini memberikan keyakinan kepada Bapak, kalian sudah paham dengan materi yang Bapak sampaikan pada hari ini. Betul? Alhamdulillah. Nanti ada beberapa pertanyaan. Ini kalian nanti salin ke dalam buku catatan kalian, ya. Ada dalam buku kalian. Nanti silahkan dijawab. Nanti pada pertemuan yang akan datang, Bapak akan periksa jawabannya. Tolong dibacakan atau Bapak jelaskan saja. Kesimpulannya bahwa puasa sunnah adalah ibadah yang sangat dianjurkan di dalam ajaran agama Islam. Kenapa? Karena memiliki banyak keutamaan dan banyak hikmah. Manfaatnya sangat banyak sekali. Meskipun puasa sunnah itu sifatnya sunnah tadi ya, tidak wajib. Walaupun kita tidak melaksanakannya tidak berdosa, tapi sunnah itu sangat dianjurkan. Lebih utama dikerjakan daripada tidak mengerjakan. Puasa sunnah membantu kita, bisa membantu kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bisa menjaga apa? Kesehatan tubuh kita. Seperti yang tadi Bapak sampaikan, dan ini sudah ilmiah ya, saintifik, sudah dibuktikan oleh para ahli-ahli medis bahwa puasa itu dapat menyehatkan tubuh. Mungkin kalian pernah mempunyai pengalaman, entah kalian, entah orang tua kalian atau saudara kalian, ketika ada seseorang yang ingin melaksanakan operasi atau bahkan pengecekan kesehatan, kita dianjurkan untuk apa? Puasa dulu. Berarti sudah membuktikan bahwa memang puasa itu manfaatnya sangat banyak sekali. Salah satunya adalah dalam hal kesehatan. Dengan mengamalkan puasa sunnah, kita meneladani juga amalan-amalan Rasulullah SAW, dan juga dengan berpuasa dapat lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa terhindar dari sikap-sikap atau perilaku-perilaku yang tercela. Bisa dipahami? Alhamdulillah. Demikian anak-anak untuk materi kita pada hari ini, dan Bapak yakin kalian sudah bisa menyimak dengan baik, bisa menyerap dengan baik. Harapan Bapak adalah apa yang sudah kita pelajari hari ini tidak hanya sekedar menjadi pengetahuan saja, tetapi harus dapat kita amalkan. Kita belajar sedikit demi sedikit. Kalau belum bisa puasa Senin dan Kamis, setidaknya kita bisa puasa Ayyamul Bid, sebulan 3 hari. Kalaupun belum bisa, mungkin kita bisa berpuasa pada bulan Syawal 1 tahun 6 hari. Kalau belum sanggup, kita coba puasa sunnah apa? Puasa sunnah Arafah, setahun hanya 1 hari. Tapi alangkah baiknya apabila kita bisa melaksanakan semua puasa-puasa sunnah yang sudah kita pelajari pada hari ini. Dan pesan Bapak, tetap jaga sikap, jaga ucapan, sehingga kita betul-betul mencerminkan sebagai anak muslim yang soleh.
menjadi insan kamil, menjadi manusia, ya. Karena sekarang bahaya sekali, terutama ucapan. Lisan itu ringan sekali, ya. Kita tunjukkan dari hal yang paling ringan, ya. Jadi ucapan kita dari sikap kita. Mudah-mudahan hari ini manfaat dan sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.